Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to SMA Namira Official Video with me Miss Nisa, di mana hari ini untuk siswa-siswi kelas 11 selamat datang kembali di pelajaran bahasa Inggris, di mana hari ini untuk pelajaran pertama kita bakal membahas tentang artikel, lebih ke grammar ya. Artikel itu apa sih, Miss? Apakah artikel itu sama seperti bahasa Indonesia? Berarti kami membaca teks yang panjang. Apakah seperti itu? Kita lihat di sini sudah ada detailnya, Miss, buat ada no artikel, ataupun an, dan juga the. Sudah dapat gambaran kira-kira seperti apa? Tanpa memperpanjang waktu, without further ado, let's go! Jadi di sini Miss akan menunjukkan yang pertama akan Miss tampilkan adalah sebuah dialog. Lebih tepatnya itu adalah sebuah monolog ya, karena hanya ada satu orang yang bakal berbicara di sini. Dan Miss minta kalian sambil mendengarkan, sambil dilengkapi nih kira-kira di mana sih peletakan yang sesuai, ada the, dan juga pemakaian no article. Teksnya akan Miss tampilkan. Seperti ini teksnya, dan Miss minta kalian untuk mendengarkan dialognya, monolognya sekarang. Vertical farms in Singapore. The biggest problem that megacities have is how to provide food and water for their inhabitants. One small country may have found a solution. Singapore is a country which is famous for innovation. The tiny country has very little space to grow food. But Jack Ng, a farmer, has invented a vertical farm. It only produces a few different kinds of vegetable, but there are plans to expand the vertical farm to include more plants. Well, sudah kalian dengarkan kan bagaimana monolognya tadi? Total di sini ada 12 nomor, tetapi lebih tepatnya hanya ada 10 yang kalian isi tadi, bisa dipakai atau the, ataupun juga no artikel, tidak perlu pemakaian artikelnya sama sekali. Jadi kita lihat dulu ya di sini jawabannya apa-apa saja yang mari kita lihat. Ini dia jawabannya. The biggest problem that megacities have is how to provide food. Itu adalah yang sudah Miss kasihkan jawabannya duluan ya, nomor 1 dan nomor 2. Di nomor 3 tidak perlu artikel. And water for their inhabitants. One small country may have found a solution. Nomor 4 pakai nomor 5 juga pakai Singapore is a country which is famous for innovation, nggak perlu pakai artikel di nomor 6. Lalu di sini bisa dibaca juga kembali nomor 7 hingga nomor 12. Penjelasannya seperti apa sih? Saya masih bingung gimana cara penggunaan artikel the, artikel ataupun an, bahkan di mana kami perlu nggak pakai artikel. Mari kita lihat perlahan bahwa di sini artikel Miss jelaskan sebagai suatu bagian yang bisa mendefinisikan sebuah benda itu sebagai spesifik ataupun tidak spesifik, specific or unspecific. Yang pertama kita lihat dulu, no article ini digunakan kapan sih, Miss? Mereka digunakan untuk membahas sesuatu yang umum, sesuatu yang general. Contohnya adalah primary education is compulsory in this country. Pendidikan dasar atau pendidikan SD itu adalah hal yang wajib di negara ini. Benar atau enggak? Benar. Karena itu adalah hal yang umum, maka nggak perlu artikel, nggak perlu pakai the, nggak perlu pakai Selanjutnya, fungsi lainnya adalah yang ini Miss sampaikan sebelum penamaan benua, dan kebanyakan negara dan kota. Kecuali United States kita tetap pakai artikel, United Kingdom pakai artikel, Netherlands pakai artikel, dan juga Hague pakai artikel. Jadi contohnya di sini Miss buatkan adalah aku nggak pernah berada di Eropa. Eropa itu kan nama benua. Jadi di sini kita pakaikan adalah I have never stayed in Europe. I have never stayed in Europe. Nggak bisa kita pakai I have never stayed in the Europe. Itu nggak bisa, nggak boleh kita pakai. Jadi di sini kita pakainya yang kalimatnya Miss pakai in Europe. Europe-nya ini sebagai kontinen. Jadi tidak perlu pemakaian artikel lagi. Selesai dari no artikel, lanjut ke bagian yang kedua adalah kalau kalian mau pakai ataupun pakai an. Digunakannya kapan sih, Miss? Digunakannya adalah kalau mau menyebutkan sesuatu untuk pertama kalinya. Terhadap sebagian orang ataupun kelompok. One of a kind or group.
Contoh kalimatnya di sini adalah he has bought a new car. Dia baru saja membeli sebuah mobil. Sebelumnya ada nggak sih disampaikan sebuah mobil baru? Nggak pernah disampaikan. Maka kita pakai a di sini untuk menunjukkan pembicaraan yang baru pertama kali. Selanjutnya, kalau mau membicarakan pekerjaan seseorang, when talking about someone's job. Grace is a doctor. Grace adalah seorang dokter. I am a teacher. Aku adalah seorang guru. Jadi kalau membahas pekerjaan, bisa kita pakaikan a. Well, selanjutnya kita bahas adalah artikel the. The di sini memiliki fungsi. Yang pertama kita punya fungsinya adalah untuk membahas sesuatu yang sudah pernah disebutkan sebelumnya. Contohnya di sini Miss punya 2 kalimat. Yang kalimat pertamanya adalah he lived in a big city. The city was polluted. Apa sih gunanya the city di sini Miss? Kenapa harus pakai the? Karena sebelumnya sudah disebutkan a big city. That's why kita pakai di sini pakai the. Di sini tadi sudah disampaikan sebagai bentuk kalau dia mau menunjukkan pertama kali disebutkan. Sesuatu yang baru pertama kali disebutkan. Selanjutnya adalah kalau menunjukkan sesuatu yang spesifik ataupun unik, I like the color of that shirt, lalu menunjukkan suatu masa dari sejarah. Contoh di sini adalah masa Renaissance yang terjadi di Eropa, the Renaissance kita sebutkan. Selanjutnya ada with the superlative forms of adjective sebagai bentuk superlatif dari adjective, the worst, the best, the most beautiful. Woman in the world adalah ibuku misalnya gitu, the most beautiful bisa kita pakaikan the di situ, artikel the. Dan yang terakhir adalah dengan ordinal numbers, angka bertingkat. Yang pertama, kedua, terakhir bisa kita pakaikan the di sini. Sampai di sini aja materi kita untuk hari ini, dan as usual kita masih memiliki tugas yang nantinya akan Miss sampaikan dari link yang akan Miss share nanti dari grup WhatsApp. Sekian untuk hari ini, semoga banyak hal positif yang bisa diambil. Jika masih ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan kepada Miss. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!